warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Noprianti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas PGRI Palembang. Saya merupakan guru bahasa Indonesia kelas 8 di SMP Muhammadiyah Pagar Alam. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya di kelas 8. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan dan terima kasih. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Alhamdulillah sudah berdoa ya. Bagaimana kabarnya Nana? Baik. Alhamdulillah kalau kabarnya baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, akan Ibu absen dulu ya. Ageng? Ada. Anggun Nurnaila? Anggun Rahmadani? Arda? Ayu Sartika? Firda? Dia? Areta? Ya, semuanya hadir ya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air kita. Maka untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo Naira, silakan dipimpin. Materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Ayo apa? Materi kata ya, Naila apa? 1. Rima atau persamaan bunyi. 2. Imajinasi atau citraan. 3. Diksi atau pilihan kata. 4. Majas atau gaya bahasa. 5. Wacana. Ya, benar sekali teman unsur ya. Nah, sekarang itu unsur fisiknya. Unsur partinya, ayo siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Tema, perasaan, nada, amanah. Iya, jadi ya, itu adalah materi yang sudah pernah kita pelajari. Hari ini kita akan belajar tentang menyajikan puisi. Nah, KD pembelajaran hari ini atau kompetensi dasar pembelajaran hari ini adalah
menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk puisi secara tulis atau lisan, ya, dengan memperhatikan unsur-unsur membangun puisinya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah melihat gambar peristiwa melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, siswa dapat menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi dan secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisinya, ya. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak Ibu. Ibu akan memberikan video untuk memotivasi kalian sebelum belajar. Silakan disimak. Tadi ku bilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi, aku malah lihat pada bertanya di masa muda, ini hidup meracun hati, miskin ini. Setelah sudah menyaksikan video dari pembacaan puisi tadi, kira-kira amanah dari puisi itu apa? Ayo, siapa yang bisa? Silakan Ayu. Puisi mengenai karya Ali Hamsi mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan masa muda untuk mencari ilmu, mencari rezeki, dan sebagainya agar tidak menyesal dan sengsara di masa tua. Ya, benar sekali Naya. Jadi dari puisi Menyesal karya Ali Hamsi ini, ya, mengajarkan kita untuk memanfaatkan masa muda supaya kita bisa menuntut ilmu dan mencari rezeki dengan sebaik-baiknya, supaya kita tidak sengsara atau menyesal di hari tua. Ibu lihat baca kayaknya masih belum semangat, ya. Bagaimana kalau kita tepuk semangat? Semangat. Bagaimana kira-kira? Sudah semangat? Sudah. Menulis puisi itu, ya, ada berbagai cara. Kira-kira caranya apa saja? Ya, Sherly, apa? Menulis puisi dapat dilakukan dengan cara memandang alam sekitar, film, dan gambar. Iya, jadi ya, menulis puisi itu bisa kita dengan cara memandang alam, ya, memandang lingkungan sekitar, atau bisa juga kita menggunakan media gambar, ya. Nah, untuk hari ini kenapa Ibu pilih dengan media gambar, ya? Alasannya, ya, itu bisa memudahkan kalian untuk berinspirasi, ya, ide-ide baru sehingga dapat menciptakan karya puisi yang memiliki keindahan. Tapi sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran menulis puisi, ya, Ibu akan memberikan pengetahuan awal dengan cara memberikan soal, yaitu soal pilihan ganda, dan link soalnya dikirim di grup kelas. Ya, silakan anak-anak buka soalnya di grup, ya. Ini sudah Ibu kirim, silakan dikerjakan. Setelah selesai kalian mengerjakan soal pengetahuan awal, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menulis puisi dengan menggunakan media gambar peristiwa. Nah, coba kalian amati gambar ini. Nah, setelah diamati, kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa? Ada yang tahu? Ya, silakan Natasha. Seorang lelaki yang bernama Rusman, walaupun usianya sudah 75 tahun, tetapi masih memiliki semangat bekerja. Iya, benar sekali, ya. Yang menceritakan tentang Rusman yang sudah berusia 75 tahun tapi masih tetap semangat dalam bekerja atau mencari rezeki. Yang kedua, yaitu kita menentukan tema, ya. Karena dengan tema kita
kita bisa mengembangkan ide itu menjadi sebuah puisi. Nah, kira-kira dari gambar peristiwa ini tema yang sesuai apa? Ada yang tahu? Ya, Sally, silakan. Tema yang sesuai untuk gambar peristiwa dan judul di atas adalah perjuangan hidup. Iya, benar sekali ya. Perjuangan hidup. Kenapa? Karena di sini menggambarkan perjuangan hidup Rusman yang mencari rezeki. Ya. Nah, setelah tema menentukan amanat dan pesan moral. Nah, amanat dan pesan moralnya apa yang sesuai? Ya, Sherly apa? Menghargai jerih payah orang tua dalam mencari nafkah. Ya. Yang kedua, Rusman walaupun sudah tua tetap semangat dalam bekerja. Ya. Itu kita yang masih muda harus lebih gigih dalam bekerja maupun belajar. Yang ketiga, mengajar kita untuk tidak mengeluh walaupun keadaan hidup sedang susah. Yang keempat, mengajar kita untuk lebih peduli pada orang-orang yang di sekitar kita yang hidupnya susah. Ya, jadi sekali tepuk tangan untuk Sherly. Ya, yang ketiga yaitu menentukan objek atau fakta yang ada di sini. Kira-kira fakta atau objek yang ada di sini apa saja? Ayo. Ya, Aurel. Fakta yang digambar peristiwa Rusman yaitu 1. Rusman yang berusia 75 tahun. Yang kedua, berjualan sandal. Yang ketiga, berkeliling kota. Keempat, taman Celaki. 5. Kota Bandung, Jawa Barat. Keenam, masuk usia senja. Ketujuh, menjual 8-10 sandal. Kedelapan, harga 8.000 per pasang. Ya. Nah, setelah itu ya, kita ubah menjadi pilihan kata atau diksi. Sandal supaya lebih bagus katanya yaitu diubah menjadi alas kaki. Ya, setelah itu berkeliling kota diubah menyusuri jalan. Itu kan judul puisi yang kita pilih supaya tepat dengan gambarnya, kita pilih Rusman. Setelah itu kita susun puisi tersebut berdasarkan gambar yang telah kita amati menjadi puisi yang indah. Sudah kita susun semua ya, jadilah sebuah puisi yang berjudul Rusman. Anggun Nurnaila, silakan dibacakan puisi yang berjudul Rusman. Lelaki berusia senja, tubuhmu rentah, tapi kuatnya tubuhmu bagai baja. Teriknya matahari siang tak menyurut langkah kakimu mulai keriput. Kehidupan yang keras memaksamu mencari hidup dengan memikul alas kaki di pundakmu yang tipis. Dengan semangat baja, berkeliling menyusuri jalan-jalan di kota kembang, mulai dari gang-gang sempit tempatmu berteduh, sampai taman Cilaki tempatmu menjual alas-alas kaki. Seharga 8.000 alas-alas kaki per pasang, harga yang pantas untuk kaum yang susah. Lelaki yang berusia senja tak pernah mengeluh. Keringat yang kau kucurkan memberikan kehangatan orang-orang terkasihmu. Lelaki berusia senja, semangat bekerjamu bagai baja. Menjaga diri yang malas mencari hidup. Nah, sekarang dari penjelasan Ibu ya, langkah-langkah menulis puisi, ada tidak pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu akan membagi kalian kelompok yang sudah Ibu share di grup kelas ya. Jadi kalian duduklah berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Cara mengerjakannya ya, kalian mengamati terlebih dahulu gambar yang sudah Ibu sediakan ya. Gambar dalam setiap kelompok itu berbeda ya. Ada tidak pertanyaan? Tidak ada ya, sudah Ibu bagikan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalian diskusikan ya sama-sama. Di sini dari kamu sudah amati dulu
gambarnya ya. Ini gambar apa? Ya, bertani ya. Nah, setelah itu di sini menceritakan tentang apa ya? Kalian diskusikan dengan temannya. Setelah itu kalian tentukan juga temanya yang sesuai dengan gambar tadi ya. Amanat, objek atau fakta yang ada di sini ada apa saja, seperti ada padi ya, ada anak kecil, ada orang tua ya. Nah, setelah itu ubah objek kata ini menjadi diksi atau pinang kata. Setelah itu susun menjadi sebuah puisi. Kira-kira paham tidak? Ada tidak? Tidak ada. Nah, kerja kelompok ya, kerja sama-sama ya. Nah, setelah itu kamu tentukan tema, amanatnya, dan fakta yang terdapat dalam gambar ini ya, gambar pelajar ini. Ya. Setelah itu baru disusun menjadi puisi yang utuh. Ya. Kelompok 4 ada kendala secara berdiskusi ya, jangan kerja sendiri ya. Nah, di sini kamu amati dulu gambarnya ya. Setelah itu kamu ceritakan dari gambar ini, misalnya ibu yang sedang mengangkut padi ya, mengangkut padi atau lagi ya. Nah, terus temanya ditentukan, amanat dari apa? Dari gambar ini, objek atau fakta apa saja yang ada di sini. Ada padi ya, ada ibu ya, ada anak. Tuliskan semua ya. Nah, setelah itu fakta tersebut diubah menjadi diksi atau kata ya yang tepat dan disusun menjadi sebuah puisi ya, puisi. Diskusi ya. Sudah ditentukan temanya ya. Misalnya sudah, terus amanatnya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai belum? Sudah ya. Nah, kalau sudah selesai, silakan tugasnya dikumpulkan terlebih dahulu dengan ibu. Ayo kelompok 1. Ini tugasnya. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, ini hasil kerja kelompok kalian. Nah, setelah selesai kalian buat, maka tugas ini akan kalian presentasikan ya, berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sedangkan kelompok lain menyiapkan tanggapan ya. Nah, untuk presentasi kelompok 1 yang memberi tanggapan itu kelompok 2 ya. Nah, untuk kelompok 2 yang mempresentasikan, yang memberikan tanggapannya kelompok 1. Dan yang kelompok 3 mempresentasikannya ya, yang menanggapi itu adalah kelompok 4. Kelompok 4 yang mempresentasikan, yang memberikan tanggapan kelompok 3. Ya. Nah, jadi kalian persiapkan tanggapan untuk kelompok yang maju ke depan. Nah, sekarang kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil karya puisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang belajar bercocok tanam. Cerita singkat dari gambar ini adalah Rifki berusia 4 tahun belajar bercocok tanam padi dengan Firman berusia 60 tahun. Di mana Rifki dengan semangat belajar bercocok tanam padi dengan Firman, seorang petani yang tak kenal lelah. Tulisan tema dari gambar peristiwa yang telah kami pilih adalah perjuangan hidup. Judul puisinya adalah Petani. Pesan moral yang disampaikan adalah kita patut menghargai petani, meniru petani
pengusahaan petani dan tidak menyia-nyiakan jerih payahnya. Objek atau kata yang terdapat di dalamnya adalah petani, anak kecil, dan sawah. Petani. Sungguh besar jasamu wahai petani. Kau gerahkan seluruh upayahmu. Belah benih-benih padi. Hujan dan terik mentari kau lawan. Apa jadinya negeri ini tanpa kau? Sungguh mulia jasamu, oh petani, menghidupi keluarga Indonesia dengan hasil kerja, hasil jerih payah yang tak sia-sia. Mengabaikan sinar-sinar surya yang membakar kulit, apa jadinya Indonesia tanpa jerih payahmu? Sungguh agung jasamu petani, menjamah bumi pertiwi ini dengan cangkulmu, menebarkan sentuhan tanah air ini dengan senyum yang menghiasi wajahmu. Presentasi yang dapat kami sampaikan, bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan hasil presentasi dari kelompok 1. Bagus sekali puisinya ya. Temanya sudah sangat sesuai dengan gambarnya ya. Begitu juga cara pembacaan puisinya sangat menghayati. Ya. Nah, sekarang ya untuk memberi tanggapan dari presentasi kelompok 1, silakan kelompok 2 yang memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dari kelompok 2 untuk kelompok 1? Dari hasil puisi kelompok 1 yang bertutur tadi sudah sesuai dengan usul-usul pembangunan puisi. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Tema pejuang hidup. 2. Rima. Puisi tersebut pada bait pertama sampai bait terakhir menggunakan rima bebas. 3. Diksi atau pemilihan kata. Puisi tersebut menggunakan pemilihan kata di enotasi bermakna lugas atau mudah dipahami atau dimengerti. 4. Makna. Puisi tersebut menggambarkan seorang petani yang selalu bersemangat dan sabar mencari rezeki tanpa mengenal lelah. 5. Tujuan puisi tersebut mengajak pembaca agar mencontohi perilaku tokoh petani dengan sikap petani yang rajin, ulet, dan tekun. Kita bisa mencontoh dan meneladani serta menghargai perjuangan seorang petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah memberikan tanggapan kepada kelompok 1 ya. Jadi puisinya itu sudah sesuai dengan unsur-unsur puisi ya. Kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan 1. Cerita secara singkat. 1. Kesederhanaan dalam menuntut ilmu dan semangat menuntut ilmu. Keterbatasan ruang kelas tetap membuat mereka semangat dan tidak lupa bersyukur. B. Tema kritik sosial. C. Semangat belajar. D. Pesan moral. 1. Kita harus lebih rajin belajar dan bersyukur atas kondisi kita. 2. Belajar bersyukur. 3. Semangat menuntut ilmu. E. Objek atau fakta. 1. Murid-murid SD. 2. Bersemangat belajar. 3. Ruang kelas sederhana. Semangat belajar. Keterbatasan hidup terkadang menyulitkan, tak semua orang dapat merasakan apa yang kita rasakan. Sungguh tak adil kehidupan ini, Tuhan. Di sana, di luar sana ada banyak pelajar. Mereka begitu bersemangat mencoba menjawab pertanyaan. Bangunan yang terbuat dari bambu terasa tak menyenangkan untuk belajar. Keterbatasan
keterbatasan ruang kelas tetap membuat mereka semangat. Sedangkan kita di sini tidak. Betapa kita tidak bersyukur mempunyai kelas yang indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk hasil presentasi dari kelompok 2 ya. Yang memberikan tanggapan untuk kelompok 2 yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan memberikan tanggapan dari kelompok 2. Dari hasil puisi kelompok 2 yang berjudul Belajar, sudah ada unsur-unsur pembangun puisi, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Tema, kritik sosial. 2. 5. Puisi tersebut pada bait pertama hingga bait terakhir menggunakan rima bebas. Diksi atau pemilihan kata. Puisi tersebut menggunakan pilihan kata denotatif yang bermakna lugas, mudah dipahami atau digemari. 4. Makna. Puisi tersebut bermakna agar kita harus lebih rajin belajar dalam bersyukur atas kondisi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah memberikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Bisa dilihat, ini adalah sosok seorang ayah yang sedang menggendong anaknya dengan mendorong gerobak untuk mencari rezeki. Sosok seorang ayah tak pernah lelah dalam mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Tema dari gambar tersebut adalah kerja keras seorang ayah. Pesan moral atau amanat yang disampaikan adalah menghargai jerih payah ayah dalam mencari nafkah. Sosok ayah yang mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam bekerja walaupun membaca anak kecil. Untuk selalu menyayangi dan menghormati ayah kita. Objek atau fakta. Ayah, anak kecil, gerobak, menggendong anak kecil, berjualan dan berkeliling. Ayah, di setiap tetes keringatmu, diderai lelah nafasmu, dipenuhi kasih sayang yang luar biasa. Hujan pun tak dapat membatasimu untuk aku, anakmu. Di setiap doamu, kau hantarkan genap harapan. Ayah, kan kujaga nasihatmu di setiap nafasku. Di relung hati akan kuhangatkan namamu. Akan kukorbankan semua impianmu hanya untuk menikmati senyummu di umur. Dan presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk hasil karya kelompok 3. Silakan kepada kelompok 4 untuk memberikan tanggapan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 untuk memberikan tanggapan ke kelompok 3. Dari hasil puisi kelompok 3 yang berjudul Ayah, sudah ada unsur-unsur pembangun puisi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Tema, kerja keras seorang ayah. 5. Puisi tersebut pada bait pertama sampai bait terakhir menggunakan rima bebas. Majas atau gaya bahasa. Pada puisi tersebut menggunakan majas hiperbola. Terdapat pada kalimat mandi keringat membanting tulang. Diksi atau pemilihan kata. Puisi tersebut menggunakan pemilihan kata denotatif, bermakna tugas mudah dipahami atau mudah dimengerti. Makna. Puisi tersebut menggambarkan seorang ayah yang tegar dalam menafkahi keluarganya. Dia tidak pernah mengenal lelah dalam bekerja dan semua itu dilakukan dengan tulus karena kecintaannya terhadap keluarganya. Demikian tanggapan dari kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah memberikan tanggapan kepada kelompok 3.
silakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mari kita amati gambar ini terlebih dahulu. Gambar tersebut menceritakan tentang seorang ibu yang sedang memikul anaknya dan pagi dengan keadaan sedang hujan untuk mencari nafkah untuk anaknya. Sosok seorang yang tak pernah lelah dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tema yang dapat kita ambil dari gambar tersebut adalah kasih sayang seorang ibu. Judul puisi tersebut adalah Hidup untuk Anaknya. Pesan moral yang terdapat dalam puisi tersebut adalah menghargai jerih payah ibu dalam merawat dan mencari nafkah untuk anaknya. Mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa dalam bekerja dan menuntut ilmu, untuk selalu menyayangi dan menghargai ibu kita. Objek atau fakta yang terdapat dalam tulisan gambar peristiwa tersebut adalah ibu, anak kecil, memikul padi dan anak, hujan, berjalan di jalan sawah. Dari bibir kering terucap, bait demi bait tanpa bosan, diiringi nyanyian tangis dari matanya. Saat mentari belum bersinar, berjalan menyusuri, mencari kepingan anaknya. Tampah keluh kesah di hati dan mulutnya. Walau panas terik matahari, hujan menjadi temannya. Dan kaki terluka penuh darah dan nanah. Tak ada lagi tujuan hidupnya, semua hidupnya hanya untuk anaknya. Berusaha dengan semangat, penuh kerja, karena bahagia anaknya, bahagianya pula. Sekian puisi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Bagus sekali ya hasil puisinya. Begitupun juga cara membaca puisinya sangat menghayati. Untuk memberi tanggapan kepada kelompok 4, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggapan dari kelompok 3 untuk kelompok 4 dari hasil puisi kelompok 4 yang berjudul tentang hidup untuk anaknya sudah sesuai dengan unsur-unsur pembangun puisi sebagai berikut. Tema dari puisi tersebut ialah kasih sayang seorang ibu. Rima puisi tersebut pada bait pertama sampai dengan bait terakhir menggunakan rima bebas. Pemilihan kata atau diksi. Puisi tersebut menggunakan pemilihan kata denotatif bermakna lugas, mudah dipahami atau mudah dimengerti. Tujuan puisi tersebut ialah untuk mengajak pembaca menghargai jerih payah ibu dalam merawat dan mencari nafkah untuk anaknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah memberikan tanggapan dari kelompok 3 atau kelompok 4 ya. Nah, sudah, sekarang semuanya sudah mempresentasikan hasil kerjanya ya. Tidak pertanyaan dari langkah-langkah atau menyajikan puisi ini? Ada tidak? Nah, jadi sangat mudah sekali ya menyajikan puisi dengan menggunakan media gambar peristiwa. Nah, semangatnya itu sudah menurun. Tepuk semangat. Semuanya sudah mempresentasikan dan sudah memberikan tanggapan antar kelompok. Nah, hari ini ya Ibu akan memberikan soal buat akhir kalian yang sudah didapat pada saat pembelajaran hari ini. Ya, nah silakan kalian lihat di HP-nya ya. Ibu akan memberikan link soalnya di grup kelas. Masuk soalnya? Sudah, silakan
dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo silakan Ageng. Langkah-langkah menulis puisi dengan menggunakan bagian gambar peristiwa adalah sebagai berikut. 1. Mencermati gambar peristiwa. 2. Membentuk tema. 3. Menentukan amanat pesan atau moral. 4. Menata objek atau kata. 5. Mengubah objek atau fakta dengan pilihan kata atau diksi lain. 6. Membuat judul puisi. 7. Menyusun puisi dengan rangkaian kata-kata. Ya, benar sekali ya. Jadi pembelajaran hari ini ada beberapa langkah dalam menulis puisi menggunakan media gambar peristiwa. Ya, aku akan memberikan informasi atau materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Yang pelajari bab 5 tentang teks eksplana, ya eksplanasi untuk baik. Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga anak-anak termotivasi untuk membuat puisi, ya, membuat puisi dengan menggunakan media gambar, ya. Nah, nanti hasil puisinya nanti ya akan kita tempel di mading kelas atau mading sekolah. Ya, sekolah. Silakan Ageng untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, pimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.